bersamaan dengan peringatan Hari Lahan Basah Sedunia tahun 2023, PT Agincorp Resources bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta kelompok tani hutan mandiri lestari, melakukan aksi nyata peduli lingkungan hidup, dengan menanam sebanyak 30.000 bibit pohon mangrove, di kawasan konservasi hutan mangrove, Desa Aek Garut, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, pada Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023. Selain menanam 30.000 bibit pohon mangrove, manajemen PT Agincorp Resources, dengan unsur Muspida Kabupaten Tapanuli Tengah dan perwakilan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, juga menebar sebanyak 20.000 bibit kerang di muara Desa Aek Garut tersebut, sekaligus meninjau kawasan hutan mangrove seluas 200 hektar tersebut, dengan menggunakan kapal tempel milik masyarakat setempat. Wakil Presiden Direktur PT Agincorp Resources, Ruli Tanio mengatakan bahwa, kegiatan tersebut merupakan aksi dari hati untuk bumi. Tujuannya melestarikan lingkungan untuk menjaga keseimbangan alam. Tanio berharap, aksi tersebut memberi manfaat bagi kehidupan dari generasi ke generasi. Ini hanyalah sebagian kecil dari sebuah usaha yang diperlukan supaya bumi ini bisa berkelanjutan dalam jangka panjang. Tetapi semua usaha-usaha besar harus selalu didahului oleh usaha-usaha kecil. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan bisa kami amplifikasi buat diri kami sendiri, dan juga bisa mendapatkan respon yang baik dari semua stakeholder yang ada di daerah maupun di Indonesia, supaya kita bersama-sama berkolaborasi mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang sejahtera, dan Indonesia dengan lingkungan yang luar biasa untuk anak cucu kita di masa depan. Sementara itu, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies Genetik, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Indra Eksploitasia, mengapresiasi keterlibatan PT Agincorp Resources dalam menjaga dan memelihara kelestarian alam di kawasan yang berdekatan dengan daerah-daerah operasionalnya. Indra mengatakan, aksi tanam mangrove dan tebar bibit kerang tersebut merupakan pentahelix, yaitu perluasan strategi yang melibatkan banyak unsur, mulai dari masyarakat hingga lembaga non-profit, untuk mewujudkan inovasi melalui sinergitas dan kolaborasi. Kami dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, ini mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PT Agincorp yang kebetulan pada hari ini Hari Lahan Basah Sedunia. Jadi sekaligus merayakan Hari Lahan Basah Sedunia, tapi kita juga di sini sekaligus untuk melihat bagaimana perusahaan itu juga ikut terlibat dalam perlindungan keanekaragaman hayati. Ini kami ucapkan terima kasih dan apresiasi untuk hal ini. PJ Bupati Tapteng sendiri, Elvin Elias Nainggolan, di awal sambutannya pada seremoni penanaman mangrove tersebut mengatakan, terlaksananya aksi penanaman mangrove hari itu lahir dari dorongan hati yang baik untuk mencintai bumi. Mencintai bumi akan mendatangkan keuntungan dari berbagai aspek termasuk aspek ekonomi. Meskipun demikian, aspek ekonomi menjadi manfaat terakhir yang akan didapatkan manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan. Karena jauh lebih utama dari itu semua adalah, bumi dan umat manusia akan mendapatkan manfaat perlindungan terhadap ekosistem perairan, pengelolaan hutan bakau secara lestari, mencegah erosi dan abrasi serta membantu mengurangi emisi karbon. Itu sudah pasti. Hari ini adalah aksi dari perilaku yang berasal dari hati yang baik untuk bumi, yang selama ini mungkin bumi yang mencintai kita, dan sekarang kita harus sebaliknya membalikkan, kita harus kembali mencintai bumi. Kalau kita mencintai bumi ini, maka Bapak Ibu sekalian, kita akan mengambil keuntungan ekonomis di dalamnya. Jadi kita akan mengambil hal-hal yang positif di dalamnya. Kita bisa meningkatkan perekonomian, itu hanya salah satu. Tapi ini menjadi tidak penting jika pohon terakhir itu tidak ada lagi. Ya, menjadi tidak penting. Maka ini diletakkan pada nomor yang terakhir di sini. Saya sepakat, Pak Vice Presiden, saya sepakat. Ekonomi pada nomor yang terakhir, bukan nomor yang pertama. Nomor yang pertama itu adalah agar melindungi ekosistem perairan. Penting, bagian dari SDGs kita.
lalu mengelola hutan bakau secara lestari, mencegah erosi dan abrasi, membantu mengurangi emisi karbon, dan yang terakhir baru ekonomi. Ekonomi itu terakhir, sehingga ini penting untuk kita bersama. Kalau ini bagus, otomatis ekonomi kita juga bagus. Samsul Pasaribu dari Desa Aek Garut Tapanuli Tengah, mengabarkan.